Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait kelembagaan bank sentral. Di sini nantinya kita akan membahas berbagai macam evolusi atau perkembangan bank sentral dari awal berdiri sampai dengan saat ini. Apa saja yang telah berubah dan apa saja yang telah dipertahankan, sehingga bank sentral dalam hal ini kita akan berbicara Bank Indonesia hingga bisa bertahan sampai saat ini di Indonesia. Pertama, kita akan fokus terhadap bank sentral itu sendiri terkait dengan fungsi, tujuan yang terus mengalami evolusi dari beberapa tahun belakangan ini. Ketika memperbahaskan atau menjelaskan terkait dengan peran strategis bank sentral, setidaknya peran bank sentral itu telah mengalami beberapa evolusi dan sampai saat ini kita di sini telah disuguhkan oleh 6 peran bank sentral, di mana ada yang masih dipertahankan, sedangkan ada beberapa peran strategis yang lainnya sudah mulai hilang. Jadi secara sederhana kita akan bilang peran bank sentral dari awal bank sentral itu dibuat sampai dengan sekarang, setidaknya bank sentral itu punya 6 peran strategis, di mana yang sekarang sudah mulai hilang salah satunya. Yang pertama di situ bank sentral sebagai bank sirkulasi, kemudian yang kedua bank sentral sebagai kasir pemerintah, kemudian bank sentral digunakan sebagai bankers of bank, keempat sebagai otoritas pemegang moneter, kemudian otoritas sistem keuangan, dan yang terakhir adalah bank sentral digunakan sebagai otoritas sistem pembayaran. Nah, di sini kita akan mulai membahas satu persatu dari 6 peran strategis yang pernah ada di bank sentral, yaitu Bank Indonesia ketika kita berbicara bank sentral milik Indonesia. Di sini yang pertama kita akan membahas terkait bank sentral digunakan sebagai bank sirkulasi. Dikatakan bank sirkulasi, maka di sini bank sentral itu berfungsi untuk menerbitkan dan mengatur legal tender atau alat pembayaran. Nah, sehingga di sini kita bisa katakan bank sirkulasi itu, maka di sini bank sentral memiliki kewenangan untuk mengatur banyak sedikitnya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sehingga ketika bank sentral ditunjuk sebagai bank sirkulasi, maka secara otomatis bank sentral itu nanti pasti akan mempengaruhi likuiditas perekonomian suatu negara. Sehingga kita akan mengatakan banyak sedikitnya jumlah uang yang beredar di suatu negara, banyak sedikitnya jumlah uang yang nantinya akan digunakan untuk media transaksi itu akan tergantung dari banyak sedikitnya bank sentral mengedarkan uang yang ada di masyarakat. Maka itu yang kita sebut dengan bank sirkulasi. Kemudian bank sentral juga di sini difungsikan sebagai kasir pemerintah. Maksud dari kasir pemerintah di sini, bank sentral itu akan melakukan layanan perbankan yang dimana biasanya pemerintah itu membutuhkan. Nah, layanan perbankan yang seperti apa yang dimaksud? Ada bermacam-macam layanan bank sentral yang nantinya bisa digunakan oleh pemerintah. Salah satunya di sini kita bisa katakan bank sentral itu mampu mengelola transaksi pemerintah dengan mata uang domestik atau mata uang asing. Nah, ketika kita berbicara pemerintah, maka secara otomatis nantinya akan ada transaksi yang terjadi baik dari dalam negeri ataupun luar negeri, di mana ketika transaksi internasional itu terjadi pasti akan mengakibatkan transaksi yang melibatkan nantinya mata uang dalam negeri dan mata uang luar negeri. Nah, ketika terjadi transaksi ini, maka yang mengatur transaksi katakanlah menggunakan mata uang asing tersebut, mata uang asing apa yang bisa digunakan, kemudian bagaimana proses pembayarannya itu diatur oleh bank sentral. Kemudian yang dikatakan bank sentral sebagai kasir pemerintah, di sini bank sentral juga mengelola utang pemerintah. Nah, jadi bisa dikatakan ketika bank sentral digunakan sebagai kasir pemerintah, ketika negara ingin melakukan pembangunan, di mana pembangunan tersebut pemerintah mengulangi yang namanya defisit fiskal,
atau kita sebut pemerintah ingin membangun tetapi mereka tidak mempunyai dana yang cukup karena katakanlah serapan pajak yang kurang, BUMN yang tidak menghasilkan laba cukup tinggi, sehingga untuk membangun suatu fasilitas yang nantinya digunakan oleh masyarakat umum itu tidak bisa terjadi. Maka karena bank sentral sebagai fungsi kasir pemerintah, maka bank sentral diharapkan mampu memberikan suntikan dana kepada pemerintah, sehingga nantinya diharapkan mampu membiayai pengeluaran pembangunan. Nah, bank sentral sebagai kasir pemerintah ini pada awalnya tetap dilakukan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral, tetapi semenjak adanya krisis yang pernah melanda di Indonesia, terutama krisis 97-98, maka peran bank sentral sebagai kasir pemerintah ini sudah mulai dihilangkan, karena pada saat itu beranggapan bahwa ketika bank sentral sebagai kasir pemerintah, maka setiap kali ada pembangunan, maka pemerintah tinggal meminta uang kepada bank sentral untuk mencetak sejumlah uang tertentu. Akibatnya apa? Maka punya kecenderungan inflasi tentu saja akan melesat jauh lebih tinggi daripada sebelumnya, karena jumlah uang yang beredar itu akan jauh lebih banyak. Untuk menekan terjadinya inflasi tersebut, akhirnya fungsi bank sentral sebagai kasir pemerintah itu mulai dihilangkan, sehingga ketika kita berbicara pembangunan yang ada di negara kita saat ini, maka kita akan bilang ya sebagian besar uangnya tidak didasarkan atau tidak bersumber dari bank sentral, tapi dari penyerapan pajak dan segala macamnya. Jadi di luar bank sentral. Kemudian bank sentral di sini juga dianggap sebagai yang namanya bankers of bank. Nah, ketika kita berbicara bank sentral sebagai bankers of bank, maka kita akan bilang ya bank sentral itu berperan sebagai lender of the last resort. Dikatakan lender of the last resort artinya adalah ketika bank komersial yang ada, baik itu bank konvensional atau bank syariah, memiliki permasalahan kekurangan likuiditas atau kekurangan uang dalam waktu jangka pendek, maka mau tidak mau bank sentral itu harus memberikan talangan terhadap bank komersial yang kesulitan likuiditas tersebut. Nah, peran yang memberikan dana talangan itu tadi, itu yang kita sebut dengan lender of the last resort, menjadikan bank sentral memasuki era pengawasan pengaturan perbankan. Jadi di sini kita akan bilang banker of the bank, artinya ketika bank-bank yang ada di Indonesia, bank-bank komersial yang ada di Indonesia yang statusnya terdaftar itu mengalami kesulitan likuiditas, kesulitan keuangan dalam jangka pendek, maka mau tidak mau bank sentral harus ada untuk memberikan sejumlah dana tertentu dengan syarat tertentu supaya bank komersial tersebut tidak kesulitan likuiditas. Karena bank sentral itu memberikan pinjaman nantinya kepada bank komersial, maka secara otomatis pinjaman atau bantuan yang diberikan oleh bank sentral kepada bank komersial itu harus diawasi. Sehingga kita bicara di sini, maka ketika bank sentral melakukan pengawasan, pengaturan, maka masuk kepada bank sentral sebagai era pengawasan dan pengaturan perbankan, di mana dewasa saat ini peran pengawasan pengaturan perbankan ini bank sentral dibantu oleh yang namanya otoritas jasa keuangan. Kemudian tugas selanjutnya dari bank sentral saat itu adalah ketika kita berbicara terkait sama otoritas moneter. Jadi tugas dari bank sentral yaitu bagaimana caranya mereka menjaga stabilitas moneter. Nah, stabilitas moneter yang dimaksud di sini, bank sentral diharuskan mampu mengendalikan besaran moneter yang ada di suatu negara. Katakanlah ketika kita bicara Indonesia, maka Bank Indonesia yang ditunjuk selaku bank sentral, mereka harus mampu mengendalikan besaran moneter yang ada di Indonesia. Apa saja? Katakanlah kita bisa berbicara terkait dengan suku bunga, kemudian cadangan wajib minimum, kemudian kapasitas kredit yang diberikan oleh bank-bank komersial. Nah, dengan menjaga besaran-besaran moneter tersebut, harapannya adalah satu, yaitu kegiatan perekonomian yang ada di Indonesia nanti bisa berjalan dengan lancar. Nah,
Ternyata ketika bicara otoritas moneter, selain bank sentral itu mengendalikan besaran moneter, bagaimana caranya mengendalikan besaran moneter tersebut? Tentu bank sentral harus membuat sebuah aturan atau kebijakan. Jadi cara bank sentral untuk mengendalikan besaran moneter yang pertama adalah mereka harus membuat kebijakan-kebijakan terkait dengan besaran moneter yang nantinya ditetapkan. Setelah membuat, mereka juga harus melaksanakan kebijakan yang sudah mereka buat. Katakanlah kita akan berbicara bank sentral membuat kebijakan dengan cara untuk mengendalikan inflasi, yaitu dengan cara meningkatkan suku bunga tabungan. Ketika berbicara itu, maka kebijakan yang sudah dibuat itu juga harus dilakukan. Nah, ketika dilakukan, siapa yang melakukan kebijakan yang sudah dibuat oleh bank sentral? Yang melakukan aktivitas aturan-aturan yang sudah dibuat bank sentral itu adalah lembaga-lembaga keuangan. Salah satunya adalah lembaga perbankan. Nah, ketika semua lembaga keuangan itu mulai mengimplementasikan kebijakan yang sudah dibuat oleh bank sentral, maka bank sentral juga punya pekerjaan selanjutnya. Pekerjaan selanjutnya adalah mereka harus mengatur berjalannya kebijakan tersebut agar bisa berjalan dengan lancar. Nah, selain mengatur, mereka juga harus mengawasi sampai nanti mereka pada tahapan mengevaluasi kebijakan yang sudah mereka buat. Nah, jadi yang dikatakan otoritas moneter di sini bank sentral menetapkan besaran-besaran moneter. Bagaimana cara menetapkannya? Bank sentral harus membuat kebijakannya. Ketika sudah dibuat kebijakannya, bank sentral harus melakukannya. Ketika sudah melakukan dan itu juga diaplikasikan oleh lembaga keuangan yang ada di Indonesia, bank sentral harus mengatur, mengawasi sampai mengevaluasi kebijakan yang mereka sudah buat. Nah, ketika kebijakan itu sesuai, maka kebijakan itu akan dilakukan seterusnya. Tetapi ketika kebijakan itu dirasa kurang sesuai, maka secara otomatis akan ada evaluasi-evaluasi untuk memperbaiki kebijakan terkait dengan otoritas moneter yang sudah dibuat. Nah, untuk melihat kebijakan tersebut itu berjalan efektif sesuai tidaknya, maka bisa dilihat dari aktivitas kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat. Ketika aktivitas perekonomiannya berjalan lancar, maka secara otomatis kebijakan yang ditetapkan oleh bank sentral dianggap sudah sesuai. Tetapi ketika aktivitas perekonomian malah menurun, maka bisa dikatakan perlu ada evaluasi dari kebijakan moneter yang sudah dibuat oleh bank sentral. Nah, kemudian tugas bank sentral selanjutnya itu kita akan bilang bank sentral itu sebagai otoritas sistem keuangan. Jadi ketika kita berbicara bank sentral sebagai otoritas sistem keuangan, di sini kita akan bicara bank sentral itu bertugas untuk mendorong terciptanya sistem keuangan yang sehat dan efisien, sehingga mekanisme ekonomi dalam penetapan harga, alokasi pembiayaan, pengelolaan risiko bisa berfungsi dengan baik, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa berjalan jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Dengan kata lain, ketika kita bicara otoritas sistem keuangan, maka secara otomatis aktivitas keuangan yang ada di suatu negara itu akan menjadi kontrol langsung dari bank sentral. Aktivitas keuangan yang seperti apa? Apakah hanya terkait dengan aktivitas yang ada di perbankan? Tidak. Jadi segala sesuatu yang melibatkan uang tunai ataupun non tunai yang dimana uang tersebut sudah disahkan sebagai alat pembayaran yang sah, maka di situ bank sentral wajib ada untuk mengatur aturan atau sirkulasi terhadap perputaran atau peredaran uang yang ada di masyarakat. Ketika semuanya bisa teratur, kemudian bisa berjalan dengan lancar, maka harapannya pertumbuhan ekonomi yang ada di suatu negara bisa berjalan dengan lancar. Kemudian fungsi yang terakhir dari otoritas bank sentral yaitu otoritas sistem pembayaran. Ketika bank sentral sudah menciptakan atau menghadirkan mata uang yang sah, salah satu tujuannya menghadirkan mata uang yang sah tentu saja supaya aktivitas sistem pembayaran itu bisa berjalan dengan lancar.
Ketika sistem pembayaran mampu berjalan dengan lancar, tentu saja aktivitas perekonomian juga bisa berjalan dengan lancar. Ketika berbicara sistem pembayaran, tentu akan mengalami yang namanya evolusi. Yang semula kita akan bicara sistem pembayaran itu dilakukan secara tunai, transaksi biasanya dipertemukan antara si penjual dan pembeli tatap muka, tetapi dengan semakin berkembangnya teknologi, semakin majunya zaman, tentu saja akan ada berbagai macam instrumen-instrumen keuangan yang baru yang mempermudah sistem pembayaran. Salah satunya adalah kita sekarang sudah terbiasa melakukan aktivitas pembayaran melalui transaksi non tunai. Katakanlah transfer atau hanya dengan menycan barcode dan segala macamnya. Aturan-aturan yang aktivitas yang baru tersebut tentu butuh aturan-aturan yang jelas, mengikat, kemudian mudah dipahami. Nah, kenapa harus ada aturan seperti itu? Agar sistem pembayaran berjalan dengan lancar. Siapa yang bertugas untuk membuat aturan-aturan yang baku tersebut? Aturan-aturan itu biasanya dibuat oleh otoritas sistem pembayarannya, itu dibuat oleh yang namanya bank sentral. Jadi kita akan bicara, ketika kita melakukan transfer, ketika kita melakukan aktivitas pembayaran melalui scan barcode, kemudian aplikasi apa saja yang bisa digunakan, itu semuanya bersumber dari aturan-aturan yang sudah dibuat oleh bank sentral. Kemudian di sini kita ditunjukkan ada perubahan atau evolusi terkait aspek kelembagaan yang ada di bank sentral. Yang paling terlihat adalah ketika bank sentral itu berdiri, awal pertama kali berdiri dan sebelum adanya krisis moneter yang terjadi di Indonesia, bank sentral itu merupakan bagian dari pemerintah. Sehingga ketika kita bicara bank sentral itu bagian dari pemerintah, maka fungsi sebagai kasir pemerintah itu melekat pada tujuan didirikannya bank sentral. Nah, tetapi dengan bank sentral itu melekat atau menjadi bagian dari pemerintah yang kita sebut sebagai kasir pemerintah tadi, ada permasalahan yang muncul. Permasalahan yang muncul adalah pada saat itu ketika negara mengalami yang namanya defisit fiskal pemerintah, artinya uang yang dipunya oleh negara untuk melakukan aktivitas perekonomiannya, katakanlah membangun fasilitas infrastruktur atau membuat anggaran kerja, kemudian membuat industri-industri baru, perusahaan-perusahaan baru. Ketika negara tidak memiliki sejumlah uang untuk membuat segala macamnya itu, maka karena bank sentral bagian dari pemerintah, maka pemerintah bisa meminta kepada bank sentral untuk menciptakan sejumlah uang sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang ada di negara tersebut. Akibatnya apa? Akibat yang ditimbulkan ketika hal itu terus dilakukan, maka laju inflasi itu akan semakin meningkat. Karena setiap negara butuh uang, maka dengan mudahnya negara tinggal meminta uang kepada bank sentral untuk mencetakkan sejumlah uang sesuai dengan kebutuhan. Akibatnya jumlah uang beredar itu jauh lebih meningkat daripada perekonomian itu sendiri, sehingga muncul yang namanya hiperinflasi. Nah, untuk menjaga supaya tidak terjadi inflasi yang terlalu tinggi atau kita sebut hiperinflasi, maka ada evolusi bank sentral yang ada di Indonesia. Yang semula bank sentral itu menjadi satu atau bagian dari pemerintah, kemudian setelah adanya krisis, bank sentral itu menjadi lembaga yang independen. Maksudnya lembaga yang independen ini seperti apa? Jadi bank sentral dipisahkan dari pemerintah. Jadi bank sentral itu dibiarkan terpisah dari pemerintahan, sehingga yang semula pemerintah ketika mengalami defisit fiskal itu meminta bantuan kepada bank sentral terkait pencetakan uang. Dengan bank sentral menjadi independen, maka walaupun pemerintah mengalami defisit fiskal,
maka tidak ada kewajiban bagi bank sentral untuk memberikan bantuan suntikan dana atau mencetak sejumlah uang untuk membantu pemerintah. Nah, jadi di sini bank sentral dibiarkan bebas, fokus terhadap sasaran akhirnya. Nah, sasaran akhirnya apa? Sasaran akhirnya adalah bank sentral dituntut untuk mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat ketika bicara bank sentral? Bank sentral tidak akan berbicara mengurangi kemiskinan, kemudian meningkatkan SDM dan segala macamnya. Itu adalah bagian ranah dari fiskal, yaitu pemerintah. Jadi di sini kita akan bilang ya, ketika bank sentral ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka secara otomatis bank sentral akan berusaha menjaga bagaimana inflasi yang ada di suatu negara tersebut bisa rendah. Nah, ketika inflasi itu rendah atau terkendali, tentu saja masyarakat bisa mengkonsumsi barang atau jasa itu jauh lebih mudah karena tidak mahal sesuai dengan pendapatan yang mereka punya. Ketika mereka bisa mengkonsumsi apa yang mereka harapkan, apa yang mereka butuhkan, harapannya adalah mereka akan semakin sejahtera nantinya. Nah, itu adalah evolusi aspek kelembagaan yang ada di bank sentral. Sebelum evolusi itu menyatu dengan pemerintah, setelah terjadinya krisis, bank sentral itu mulai terpisah dari pemerintah. Di sini juga kita ditunjukkan evolusi dari tujuan bank sentral. Karena tadi ada unsur kelembagaan yang sudah berevolusi, yang semula melekat bank sentral itu menjadi bagian dari pemerintah. Sekarang dengan adanya evolusi kelembagaan, bank sentral dibuat independen, maka secara otomatis itu akan merubah tujuan dari bank sentral. Tujuan awalnya adalah ketika kita berbicara bank sentral, tujuannya cukup banyak. Yang pertama kita akan bilang ya, bank sentral itu tugasnya mengatur dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Jadi bank sentral waktu masih menjadi satu dan belum independen, masih bergabung atau menjadi bagian dari pemerintah, tugas pertama adalah mereka bank sentral itu harus menjaga nilai tukar rupiah itu agar stabil. Bagaimana caranya mampu bersaing dengan nilai mata uang di negara-negara lain. Nah, kemudian yang kedua, bank sentral juga diharapkan ya mampu mendorong kelancaran produksi dan pembangunan. Nah, itu sebabnya tadi kita bilang bank sentral sebagai kasir pemerintah. Ketika pemerintah ingin membangun sarana prasarana atau membangun sebuah industri atau perusahaan baru yang tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka bank sentral wajib hadir di situ. Ketika pemerintah katakanlah membutuhkan sejumlah uang untuk membangun atau membiayai proses pembangunan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, bank sentral itu memiliki tujuan untuk memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Nah, jadi harapannya ketika membantu pemerintah dengan memberikan sejumlah dana atau uang, harapannya akan terbangun industri-industri baru, perusahaan-perusahaan baru yang nanti harapannya adalah kesempatan kerja yang ada di Indonesia saat itu mengalami peningkatan, sehingga ketika masyarakat sudah bisa bekerja nantinya, maka secara otomatis taraf hidup rakyat itu pasti akan meningkat. Nah, ketiga tujuan ini kita dulu menyebutnya dengan istilah yang namanya multiple objective. Jadi kita akan bilang tujuan dari dibangunnya atau berdirinya bank sentral itu cukup banyak, kita sebut multiple objective. Tetapi semenjak adanya krisis, ketiga tujuan dari bank sentral tersebut mulai dimampatkan dan mulai difokuskan terhadap satu hal yang kita sebut dengan sekarang single objective. Tujuan bank sentral di era sekarang apa? Hanya satu, bagaimana caranya bank sentral itu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Jadi bank sentral itu sekarang tujuannya hanya satu, fokusnya hanya satu, yaitu gimana caranya agar rupiah itu bisa stabil. Nah, itu adalah evolusi yang terjadi dari bank sentral awal berdiri hingga saat ini.
untuk mendukung supaya single objektif itu bisa berjalan dengan lancar, maka setidaknya hal umum yang bisa kita ketahui bersama, single objektif di bank sentral itu bisa berjalan dengan lancar ketika bank sentral itu mampu menerapkan keempat hal ini dengan bagus. Yang pertama adalah mereka bank sentral dalam hal ini mampu melakukan operasi pasar terbuka secara efektif, maksimal, dan efisien. Jadi untuk mengendalikan jumlah uang beredar, mereka harus bermain di pasar keuangan. Salah satunya adalah dengan item operasi pasar terbuka. Dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga, harapannya adalah surat-surat berharga itu mampu meredam atau mampu memperbanyak jumlah uang beredar di masyarakat nantinya. Katakanlah ketika suku bunga dinaikkan, maka secara otomatis orang akan melakukan aktivitas menabung jauh lebih banyak. Ketika suku bunga diturunkan, maka secara otomatis orang melakukan aktivitas menabung akan jauh lebih sedikit. Kemudian ketika kita kaitkan dengan pasar terbuka, ketika bank sentral mulai menjual semua instrumen pasar keuangan, katakanlah menjual sertifikat Bank Indonesia, obligasi, surat-surat berharga, maka secara otomatis ketika masyarakat itu membeli, maka jumlah uang beredar di masyarakat itu pasti akan mengalami pengurangan. Sebaliknya, ketika bank sentral mulai membeli surat-surat berharga yang ada di masyarakat, maka secara otomatis jumlah uang beredar di masyarakat tentu akan mengalami kenaikan. Itu terkait dengan operasi pasar terbuka. Kemudian menetapkan tingkat diskonto. Jadi bank sentral juga memiliki kewajiban untuk mengendalikan suku bunga yang ada di masyarakat nantinya. Tinggi rendahnya itu akan mempengaruhi variabel-variabel moneter, besaran variabel-variabel moneter. Suku bunga dinaikkan, otomatis ada tabungan yang nantinya akan semakin besar. Suku bunga dinaikkan, tentu saja nanti akan berakibat aktivitas kredit yang mulai menurun. Nah, itu adalah salah satu cara penetapan diskonto. Untuk katakanlah salah satu caranya kenapa diterapkan suku bunganya, ya untuk mengendalikan inflasi yang ada. Kemudian yang ketiga adalah menetapkan cadangan wajib minimum. Nah, cadangan wajib minimum ini adalah cadangan yang harus ada di perbankan. Nah, besarannya itu biasanya ditentukan oleh bank sentral. Kapan bisa menjadi besar, kapan bisa menjadi sedikit, itu tergantung dari tingkat inflasi yang ada di suatu negara biasanya. Ketika inflasi yang ada di suatu negara itu terlampau tinggi biasanya, maka bank sentral memiliki kebijakan menaikkan cadangan wajib minimum yang ada di masing-masing lembaga keuangan, yaitu perbankan. Ketika cadangannya semakin banyak, tentu saja bank akan mengurangi aktivitas kreditnya karena dananya yang disimpan atau diendapkan itu harus lebih banyak. Ketika aktivitas kreditnya berkurang, maka secara otomatis jumlah uang beredar di masyarakat itu juga pasti akan berkurang. Ketika jumlah uang beredar di masyarakat berkurang, maka harapannya adalah inflasi itu bisa terkendali. Kemudian yang keempat, single objektif itu bisa dilakukan dengan maksimal adalah ketika bank sentral itu mampu mengatur ketentuan dan pembiayaan demi mencapai dan memelihara stabilitas nilai tukar. Nah, nilai tukar di Indonesia itu bisa stabil. Salah satu syaratnya adalah ada aturan yang mengatur terkait dengan pembiayaan, baik itu pembiayaan yang ada di dalam negeri ataupun pembiayaan yang ada di luar negeri. Jadi ketika pembiayaan atau secara sederhana aktivitas kredit itu mengalami kredit macet, maka secara otomatis ya single objektif yang mengendalikan nilai tukar itu akan terasa macet atau tidak akan berjalan secara maksimal. Itu ketika kita bicara domestik. Ketika kita berbicara luar negeri, ketika terlalu banyak uang yang mengalir keluar atau sebaliknya banyak investasi yang masuk ke Indonesia tanpa adanya kontrol dari bank sentral, tentu saja single objektif juga tidak akan bisa berjalan secara maksimal. Nah, jadi setidaknya secara umum kita akan memiliki 4 cara yang biasanya dilakukan bank sentral untuk bisa mendukung yang namanya single objektif itu tadi.
Kemudian di sini kita akan membahas terkait evolusi yang sudah terjadi hingga saat ini yang ada di kelembagaan bank sentral yang ada di Indonesia. Evolusi yang pertama adalah ketika kita membahas bank sentral pada periode 1945 sampai 1252. Nah, ketika kita membahas pada periode ini, kita ketika berbicara Bank Indonesia, maka akan kita katakan bank sentral yang ada di Indonesia belum terbentuk secara formal, di mana di sini bank sentral yang ada pada saat itu masih menggunakan mata uang milik Hindia, Belanda, dan Jepang. Jadi di sini kita masih belum memiliki mata uang asli Indonesia. Kemudian pada periode ini terdapat dua bank yaitu BNI dan BRI yang ditunjuk untuk menjadi bank sirkulasi yang dimana tugasnya adalah menerbitkan uang Hindia Belanda untuk aktivitas perekonomian yang ada di Indonesia. Jadi bank sentral pada saat itu masih belum terbentuk dan hanya ada dua bank yaitu BNI dan BRI yang ditunjuk untuk bank sirkulasi. Kemudian pada tahun 1951 ada yang kita sebut dengan The Javas Bank, di mana di sini adalah salah satu cikal bakal yang nantinya berdirinya Bank Indonesia. Tugas dari The Javas Bank itu adalah diberikan mandat sebagai bank sentral dan sekaligus sebagai bank sirkulasi. Jadi yang semula bank sirkulasi itu ada di BNI dan BRI, tapi semenjak adanya The Javas Bank, maka sirkulasi yaitu bank pencetak uang, bank peredaran uang, ORI itu ada di tangan The Javas Bank. Pada tahun 1951 ini nanti di mana Bank Javas Bank itu mulai melakukan pencetakan uang, tetapi pencetakan uang ini tidak terkendali. Nah, jadi belum ada aturan yang mengatur terkait berapa uang itu dicetak, kemudian akibatnya apa ketika jumlah uang yang dicetak itu tidak terkendali, maka secara otomatis timbul yang namanya inflasi. Sehingga pada saat itu untuk mengendalikan inflasi yang ada, karena pada saat itu terjadi hiperinflasi, maka ada yang kita sebut dengan pemotongan uang atau istilahnya adalah sharing. Nah, jadi pada saat itu pada tahun 1951 ketika terjadi hiperinflasi, maka pemerintah memiliki kebijakan yaitu pemotongan nilai uang. Pemotongan nilai uang pada saat itu dikenal dengan istilah yang namanya gunting Safruddin. Jadi pada tahun 1951 nilai uang pada saat itu dipotong sehingga berlaku hanya separuhnya nilainya. Jadi katakanlah pada saat ini katakanlah Anda memiliki uang sebanyak 100.000 katakanlah, maka ketika terjadi pemotongan uang atau istilahnya gunting Safruddin pada saat itu, maka uang 100.000 itu hanya dihargai setengahnya. Yaitu ketika Anda punya uang 100.000 maka hanya dihargai dengan 50.000. Itu adalah cara yang digunakan untuk mengendalikan inflasi akibat beredarnya uang terlalu banyak pada periode itu. Kemudian periode yang kedua yaitu terjadi pada tahun 1953 sama dengan 1967. Nah, di sini kalau sebelumnya di periode sebelumnya kita belum memiliki bank sentral yang sah, pada saat ini kita memiliki bank sentral yang sudah resmi yang diberi nama dengan istilah sampai dengan saat ini adalah bank sentral. Di mana bank sentral pada saat ini memiliki fungsi yang sekarang kita tidak tidak dimiliki oleh bank sentral pada saat ini, yaitu pada saat itu bank sentral masih dianggap sebagai bank komersial. Artinya bank komersial, maka di sini bank sentral masih menerima aktivitas simpan pinjam seperti yang saat ini dilakukan oleh bank
konvensional. Kemudian selain menjadi bank komersial pada saat itu, bank sentral di Indonesia itu memiliki tugas sebagai lembaga pengawasan bank. Nah, untuk tugas sebagai bank pengawasan dari bank-bank yang ada di Indonesia saat ini masih dilakukan. Kemudian di sini yang sekarang sudah mengalami evolusi, bank sentral itu juga menjadi bagian dari pemerintah. Nah, ketika bank sentral itu masih ditunjuk sebagai bagian dari pemerintah, sehingga pada saat itu ketika pemerintah ingin melakukan berbagai macam pembangunan atau pembiayaan, maka tugas bank sentral adalah membantu membiayai proyek-proyek yang ada di pemerintah, sehingga pada saat itu juga maka akan rawan yang namanya inflasi tadi, karena setiap kebutuhan pemerintah maka bank sentral berkewajiban untuk mencetak atau membiayai proyek-proyek yang ada di pemerintah. Kemudian di sini bank sentral juga memiliki tugas untuk menjaga kestabilan moneter, kemudian peredaran uang dan terkait dengan sistem pembayaran. Karena bank sentral memiliki peran penuh terhadap pengendalian jumlah uang yang beredar, maka variabel-variabel yang nantinya mempengaruhi jumlah uang beredar seperti suku bunga itu juga akan ditentukan atau akan dikontrol oleh bank sentral. Peredaran uang jelas menjadi hak dan tanggung jawab oleh bank sentral, baik itu peredaran uang yang nantinya digunakan untuk aktivitas transaksi masyarakat atau peredaran atau pencetakan uang yang nantinya digunakan untuk proyek-proyek atau membiayai proyek-proyek yang ada di pemerintah. Kemudian di sini juga bank sentral sudah berperan terhadap sistem pembayaran yang terjadi di Indonesia, entah itu pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, ataupun hutang yang nantinya dilakukan pemerintah Indonesia kepada asing. BI juga melakukan pencetakan uang untuk melakukan defisit fiskal. Jadi tugas utama salah satunya bank sentral adalah pada saat itu ketika pemerintah kekurangan uang yang kita sebut dengan istilah defisit fiskal, maka mau tidak mau bank sentral harus membantu pemerintah. Nah, ketika hal itu dilakukan lagi-lagi akan terulang hiperinflasi, ya, di mana inflasinya nantinya tidak terkendali, dan yang dilakukan juga masih tetap sama, yaitu ada yang kita sebut dengan kebijakan centering. Ketika sudah tidak terkendali maka mata uangnya nilainya akan dikurangi atau dipotong. Itu yang terjadi ketika kita berbicara bank sentral pada periode 1953 sampai dengan 1967. Kemudian pada periode selanjutnya, yaitu pada periode 1968 sampai dengan periode 98, di sini pemerintah dengan bank sentral itu masih menjadi satu bagian, di mana bank sentral ini bisa kita katakan setingkat dengan Kementerian Negara. Nah, pada saat itu, di periode itu, BI itu menjalankan perannya tetap sama sebagai otoritas moneter. Jadi, aktivitas suku bunga, kredit, kemudian besaran saving, besaran kredit, dan sampai dengan nanti menimbulkan penentuan tingkat inflasi yang ada di Indonesia, itu tetap menjadi otoritasnya bank sentral. Kemudian selain itu bank sentral juga bertugas untuk mengawasi perbankan. Bank sentral juga tetap nantinya menjadi kasir pemerintah, artinya setiap aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah itu menjadi tanggungan atau bank sentral tetap harus membantu terkait dengan keuangan. Kemudian tugas yang selanjutnya adalah melakukan atau melaksanakan pengedaran uang, baik itu yang ada di masyarakat maupun yang dibutuhkan oleh pemerintah. Kemudian selain ada beberapa tugas yang sudah kita sebutkan di awal tadi, ada lagi tambahan tugas yang nantinya dibebankan kepada bank sentral. Tugas itu adalah
Bank sentral karena perekonomian Indonesia sudah mulai terbuka, kemudian ada banyak sekali aktivitas dengan negara-negara lain, terjadi aktivitas ekspor impor sampai dengan simpan pinjam yang dilakukan Indonesia ataupun negara lain, maka tugasnya Bank Sentral akan diberikan tambahan, yaitu gimana caranya Bank Sentral itu mampu menjaga stabilitas nilai rupiah. Nah, harapannya adalah ketika rupiah stabil, maka daya beli masyarakat itu juga pasti akan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ketika rupiahnya stabil, daya beli masyarakatnya stabil, aktivitas perekonomian juga pasti akan jauh berjalan lebih lancar. Ketika aktivitas perekonomian berjalan lebih lancar, tentu saja aktivitas produksi juga pasti akan berjalan karena masyarakat daya belinya meningkat, kebutuhan masyarakat harusnya akan terpenuhi jauh lebih bagus. Ketika masyarakat daya beli meningkat, konsumsinya juga pasti akan meningkat, yang nantinya juga pasti akan menstimulus terkait aktivitas produksi. Ketika permintaannya meningkat, produksinya juga harusnya juga pasti akan meningkat sesuai dengan permintaan yang terjadi di masyarakat, hingga akhirnya nantinya mampu meningkatkan kesempatan kerja sehingga angka pengangguran itu diharapkan berkurang dengan meningkatnya stabilitas rupiah akibat dari peran BI yang maksimal. Ya. Kemudian pada saat itu juga ada peran BI yang sudah mulai dihapuskan, yaitu peran BI sebagai bank komersial. Jadi yang sebelumnya Bank Sentral itu sebagai salah satu bank yang juga melayani aktivitas simpan pinjam, tapi pada periode 1968 sampai 1998 peran itu yaitu sebagai bank komersial itu sudah mulai dihapuskan. Itu yang terjadi ketika kita bicara periode 1968 sampai periode 1998. Kemudian periode yang terakhir yaitu periode 1999 sampai dengan periode sekarang. Di sini Bank Sentral itu sudah independen, artinya Bank Sentral pada saat itu atau periode sekarang itu sudah terpisah dengan pemerintah. Ya. Kemudian di sini fungsi Bank Sentral itu adalah sebagai lender of the last resort. Jadi lender of the last resort ini muncul pada periode yang terbaru atau terakhir, yaitu 1999 sampai sekarang, di mana tugasnya adalah Bank Sentral harus mau menjadi lembaga keuangan yang nantinya mengatur fasilitas pembiayaan darurat ketika ada salah satu bank yang ada di Indonesia itu mengalami kesulitan keuangan, yang biasanya kesulitan keuangan dalam jangka pendek atau kesulitan likuiditas. Maka supaya bank yang bersangkutan kembali sehat, artinya tidak sakit, maka Bank Sentral bertugas untuk memberikan sejumlah pembiayaan. Kemudian di sini tugas pengaturan dan pengawasan yang sebelumnya itu melekat di Bank Sentral itu sudah mulai berpindah. Muncul yang namanya Otoritas Jasa Keuangan atau kita sebut OJK. Jadi ketika mengatur dan mengawasi perbankan secara individual, jadi ketika katakanlah di Indonesia ada 10 bank, 10 bank itu nantinya sudah tidak diawasi lagi oleh Bank Sentral, tapi di sini Bank Sentral mempunyai rekanan yang kita sebut dengan Otoritas Jasa Keuangan. Jadi Otoritas Jasa Keuangan ini membantu Bank Sentral untuk mengatur dan pengawasan perbankan secara individual yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan apa tujuan, tugas, dan wewenang Bank Indonesia setelah Bank Indonesia itu berdiri di Indonesia. Ketika berbicara tujuan Bank Indonesia, maka kita akan bilang Bank Indonesia hanya sekarang memiliki satu tujuan atau kita sebut dengan single objective.
Single objektifnya adalah bagaimana tugasnya bank sentral, tujuannya bank sentral itu didirikan adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, untuk mencapai dan kestabilan nilai rupiah yang bagus sesuai dengan harapan, maka ada dua indikator yang bisa digunakan. Yang pertama adalah ketika berbicara terkait dengan kestabilan rupiah terhadap barang dan jasa. Yang dikatakan kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa adalah bagaimana caranya uang atau rupiah yang ada di Indonesia nanti bisa digunakan oleh masyarakat untuk aktivitas perekonomian jual beli barang dan jasa. Ya. Kestabilan nilai rupiah ketika dikaitkan dengan aktivitas jual beli barang dan jasa tentu saja akan dilihat dari laju inflasi yang ada di Indonesia. Ketika laju inflasi di Indonesia itu tinggi dan tidak terkendali, itu bisa dikatakan berarti nilai rupiah tidak stabil. Ketika terjadi laju inflasi yang tinggi tidak terkendali, maka secara otomatis harga-harga yang ada di masyarakat tentu pasti akan mengalami kenaikan. Ketika harga-harga itu semakin naik tidak terkendali, maka secara otomatis nilai barang dan jasa juga pasti akan meningkat. Ketika nilai barang dan jasa itu meningkat, akibatnya adalah kemampuan masyarakat Indonesia untuk melakukan aktivitas ekonomi terkait dengan konsumsi terhadap barang dan jasa itu pasti akan mengalami penurunan akibat nilai rupiah tidak stabil terhadap barang dan jasa. Kemudian yang kedua, cara mengukur keberhasilan tujuan Bank Indonesia terkait dengan bagaimana mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah itu bisa dilihat ketika kita membandingkan nilai rupiah kita dengan mata uang negara lainnya. Nah, ini terkait dengan kestabilan rupiah ketika dibandingkan dengan mata uang negara-negara lain. Nah, negara-negara lain ini negara apa? Biasanya negara-negara lainnya adalah negara yang biasanya kita gunakan sebagai mitra dagang untuk aktivitas perekonomian kita. Nah, kita akan mengatakan mata uang kita itu stabil, ya, dilihat dari perkembangan nilai tukarnya. Jadi kita akan berbicara terkait dengan stabil tidaknya itu tergantung mata uang kita itu nantinya terapresiasi atau terdepresiasi. Nah, terapresiasi atau terdepresiasinya mata uang kita terhadap mata uang negara lain itu adalah salah satu cara untuk melihat kestabilan nilai rupiah kita, dan itu tujuannya Bank Sentral di Indonesia diciptakan. Tentu saja ketika mata uang kita terapresiasi, maka secara otomatis nilai mata uang kita itu menguat sehingga kemampuan konsumtif masyarakat kita juga pasti akan meningkat. Sebaliknya ketika mata uang kita terdepresiasi, maka nilai mata uangnya kita itu akan melemah sehingga kemampuan daya beli masyarakatnya itu akan mengalami penurunan. Nah, jadi tujuan Bank Sentral untuk menjaga atau mencapai kestabilan nilai rupiah bisa dilihat dari dua hal. Yang pertama itu ketika nilai rupiah dibandingkan terhadap barang dan jasa yang nantinya bisa dibeli. Kemudian yang kedua adalah membandingkan nilai rupiah dengan nilai mata uang negara lainnya. Kemudian di sini kita akan bahas tugas Bank Sentral. Jadi kita akan mengatakan tugas Bank Sentral itu sebenarnya ada 4. Tetapi di mana satu tugas itu Bank Sentral kemudian dibantu oleh yang namanya OJK. Jadi ada satu tugas yaitu mengatur dan mengawasi bank itu sekarang dialihkan kepada OJK. Sehingga di sini tugas BI itu setidaknya mereka punya 3 tugas pokok. Yang pertama adalah tetap mengendalikan stabilitas sistem moneter. Jadi mengendalikan itu bisa dilihat dari bagaimana cara mengendalikan suku bunga yang ada, kemudian bagaimana caranya menjaga aktivitas kredit agar nantinya tidak macet, kemudian bisa kita lihat dengan aktivitas jual beli surat berharga sampai dengan bagaimana cara mengendalikan cadangan wajib minimum yang ada di masing-masing
lembaga keuangan atau perbankan. Itu yang kita sebut dengan stabilitas sistem moneter. Kemudian ketika kita berbicara stabilitas sistem keuangan, jadi di sini nantinya tugasnya Bank Sentral adalah menjaga aktivitas keuangan yang ada di Indonesia itu agar tetap aman, terkendali. Baik itu aktivitas keuangan yang dilakukan di dalam negeri ataupun aktivitas yang dilakukan di luar negeri. Nah, katakanlah bagaimana jumlah uang yang beredar di masyarakat itu sesuai, sehingga nantinya ketika jumlah mata uang atau jumlah rupiah yang dibutuhkan itu sesuai, maka inflasinya bisa terkendali. Ketika tidak terkendali, maka akan terjadi yang kita sebut tadi hiperinflasi atau bahkan ada yang namanya deflasi. Itu adalah ketika kita berbicara terkait dengan sistem keuangan. Dan yang ketiga, tentu saja ketika kita berbicara bank sentral, tidak akan luput dari aktivitas yang namanya perekonomian. Nah, ketika kita bicara perekonomian, tentu saja ada aktivitas jual beli. Nah, ketika jual beli tentu akan menggunakan uang. Nah, uang itu nantinya akan digunakan sebagai sistem pembayaran. Nah, sistem pembayaran yang dimaksud ini tidak hanya terkait dengan aktivitas tunai saja, tetapi di sini sekarang kita akan berbicara aktivitas non tunai juga. Jadi dengan adanya bank sentral, model-model atau cara-cara atau aplikasi pun itu yang mengatur itu sah atau tidaknya itu adalah bank sentral. Baik itu transaksi yang dilakukan secara tunai ataupun non tunai, sampai dengan aturannya juga nantinya yang menyetujui setiap transaksi, aturan sampai dengan kebijakan yang nantinya diterapkan oleh masing-masing lembaga keuangan itu semuanya harus berdasarkan keputusan pengawasan dari bank sentral. Sedangkan kalau kita berbicara terkait dengan mengatur dan mengawasi bank yang ada di semua provinsi yang ada di Indonesia, itu sekarang bank sentral dibantu oleh yang namanya OJK. Jadi OJK ini membantu bank sentral untuk mengawasi masing-masing bank yang ada di Indonesia. Itu adalah tugas dari bank sentral. Kemudian selanjutnya kita akan berbicara terkait dengan ruang lingkup kebijakan yang dimiliki oleh bank sentral atau Bank Indonesia di kita. Apa saja? Bank sentral memiliki yang kita sebut dengan kebijakan moneter. Nah, kebijakan ini memiliki kewenangan untuk menetapkan sasaran-sasaran moneter untuk memperhatikan laju inflasi. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, jadi setidaknya untuk mengendalikan laju inflasi, Bank Sentral itu ketika berbicara kebijakan moneter, dia punya 4 instrumen yang sebelumnya sudah kita bahas. Yang pertama adalah mengendalikan lewat yang namanya operasi pasar terbuka. Kemudian mengendalikan laju inflasi itu dengan cara mengendalikan suku bunga. Dan yang ketiga adalah mengendalikan inflasi dengan mengatur proporsi cadangan wajib minimum masing-masing perbankan. Dan yang terakhir adalah menjaga dan mengatur terkait dengan aktivitas kredit yang dilakukan oleh masing-masing bank komersial yang ada di Indonesia. Jadi kebijakan moneter itu setidaknya menyangkut 4 hal itu tadi untuk mengendalikan nilai inflasi atau laju inflasi yang ada di Indonesia. Nah, kemudian kebijakan moneter ini ya, bentuk pengendalian besarannya itu tadi sudah kita bahas juga, bisa dilakukan dengan suku bunga yang diinginkan. Jadi suku bunga yang ada di Indonesia itu bukan diatur oleh pemerintah, tapi yang mengaturnya adalah Bank Indonesia. Tujuannya apa diatur dari kebijakan moneter ini? Maka tidak lain adalah gimana caranya agar stabilitas ekonomi makro itu bisa tercipta. Jadi sasaran dari kebijakan moneter, tujuannya dari kebijakan moneter itu ada 2. Yang pertama adalah kondisi makroekonomi yang stabil, karena kalau inflasinya stabil, maka secara otomatis daya beli masyarakat itu meningkat. Daya beli masyarakat itu meningkat, seperti yang dikatakan tadi, aktivitas produksinya juga pasti akan naik nanti, sehingga angka pengangguran bisa ditekan. Itu yang dikatakan stabilitas ekonomi makro. Ya, ini dikatakan rendahnya laju inflasi sampai dengan luasnya lapangan pekerjaan. Nah,
Kemudian inflasi yang rendah dan stabil itu dapat meningkatkan kepastian usaha. Jadi kalau yang tadi kita bilang inflasi yang stabil itu kita lihat dari sudut pandang kacamata konsumtif, ternyata ketika inflasi yang stabil itu juga mampu meningkatkan kepastian dunia usaha. Jadi usaha sektor usaha, sektor-sektor yang berkaitan dengan perniagaan ataupun perekonomian itu akan jauh lebih ada kepastian, sehingga ketika sektor dunia usaha itu mengalami kepastian, maka keuntungan kemudian kerugian itu akan mudah diprediksi dengan mudah oleh para pelaku bisnis di perekonomian. Nah, kemudian inflasi yang rendah tentu saja juga akan seperti yang dikatakan tadi, daya beli masyarakatnya itu juga pasti akan terjaga. Ketika daya beli masyarakat terjaga, aktivitas konsumsi itu juga pasti akan meningkat nantinya dengan sendirinya dan akan berdampak pada aktivitas produksi barang dan jasa juga. Nah, ketika Indonesia memiliki kepastian usaha yang kondusif, kemudian daya beli masyarakat meningkat secara tajam, kemudian kondisi makronya juga stabil, inflasinya juga rendah, maka harapan akhirnya adalah Indonesia mampu setidaknya bersaing di kawasan ASEAN. Itu adalah ketika kita berbicara terkait dengan kebijakan moneter. Jadi kebijakan moneter itu seperti apa macamnya, kemudian kebijakan moneter itu tujuannya untuk apa. Kemudian di sini kita memiliki kebijakan makroprudensial. Nah, kebijakan makroprudensial ini ditujukan untuk mencegah dan menghadapi krisis melalui penetapan kebijakan berupaya mencegah terjadinya risiko sistemik. Jadi kebijakan makroprudensial ini kita bisa katakan kebijakan ini baru muncul di akhir-akhir ini semenjak adanya katakanlah krisis finansial. Nah, krisis finansial yang ternyata terjadi itu akibat dari aktivitas perekonomian dari negara satu kemudian ditularkan ke negara lainnya sampai nanti krisis finansial ini bekerja secara global. Nah, akhirnya untuk mengatasi supaya tidak terjangkit berbagai macam krisis keuangan yang terjadi, maka di sini Bank Indonesia memiliki yang namanya kebijakan makroprudensial. Nah, kebijakan makroprudensial itu cukup banyak macamnya. Salah satunya di sini kita tunjukkan kebijakannya adalah loan to value atau LTV. LTV ini, loan to value ini berkaitan dengan apa? Loan to value ini berkaitan dengan pemberian kredit. Jadi supaya kondisi makroekonomi stabil, tentu saja aktivitas dalam pemberian kredit itu perlu diawasi, terutama katakanlah kredit perumahan katakanlah. Ketika pemberian kredit itu diawasi dengan benar dan seksama, tentu saja risiko yang nantinya muncul itu pasti akan berkurang. Nah, ketika kredit ini diawasi, maka ketika pemerintah berusaha mengendalikan kredit yang ada, pemerintah melalui Bank Sentral mengendalikan besaran uang yang nantinya bisa dipinjam oleh masyarakat atau Bank Sentral menetapkan besaran uang yang nantinya bisa dipinjamkan kepada masyarakat oleh bank komersial. Itu yang kita sebut salah satu dari kebijakan makroprudensial. Nah, BI itu juga mengawasi perkembangan sistem keuangan dengan melakukan asesmen terhadap kondisi sistem keuangan secara berkala. Jadi dengan adanya kebijakan makroprudensial ini, tugas dari Bank Sentral adalah harus menganalisa aktivitas perekonomian yang terjadi di Indonesia secara berkala. Nah, ketika terjadi perubahan dalam aktivitas perekonomian suatu negara, tentu saja nanti Bank Sentral, dalam hal ini Bank Indonesia, pasti akan membuat kebijakan-kebijakan baru untuk menyesuaikan dengan sistem keuangan atau menyesuaikan dengan perkembangan keuangan yang ada di Indonesia. Nah, proses pemantauan secara berkala dengan tujuan untuk menjaga perkembangan sistem keuangan di Indonesia agar tetap stabil
Itu yang kita sebut dengan kebijakan makroprudensial. Kemudian ada yang kita sebut dengan kebijakan sistem pembayaran, kebijakan ketiga yang dimiliki oleh Bank Sentral. Jadi ketika kita bicara kebijakan sistem pembayaran, setidaknya kita bisa mengkelompokkan menjadi 4 poin. Yang pertama adalah terkait dengan sistem pembayaran adalah tugasnya Bank Sentral itu adalah melaksanakan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran terhadap jasa transfer dalam nilai besar. Jadi ketika kita bicara sistem pembayaran tadi, kita akan mengkategorikannya. Pasti kalau kita melakukan aktivitas perekonomian ada dua, dilakukan secara tunai ataupun dilakukan secara non tunai. Nah, siapa yang mengatur dan membuat kebijakannya? Kita akan bilang ya Bank Sentral yang mengatur. Sistem pembayaran yang seperti apa? Ternyata Bank Sentral itu mengatur sistem pembayaran, salah satunya adalah transfer dengan nilai yang cukup tinggi. Kemudian yang kedua, ketika dikaitkan dengan sistem pembayaran, Bank Sentral itu memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan sistem yang dimaksud agar penyelenggaraan jasa sistem pembayaran oleh pihak lainnya memenuhi persyaratan khusus keamanan dan efisiensi. Nah, ketika kita berbicara sistem pembayaran, aktivitas transaksi yang nantinya kita lakukan, aktivitas jual beli yang nantinya kita lakukan, dalam perkembangan zaman, karena semakin maju teknologi, ada berbagai macam fitur untuk melakukan aktivitas pembayaran atau pembelian barang tadi. Nah, ACC atau kita akan sebut persetujuan aplikasi mana yang nanti bisa digunakan, aplikasi mana yang nantinya tidak bisa digunakan, itu tergantung dari kebijakan yang nantinya ditetapkan oleh Bank Sentral. Kemudian yang ketiga, Bank Sentral itu mewajibkan setiap penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan terhadap kegiatannya. Nah, jadi katakanlah Bank Sentral telah menunjuk platform A, B, C, D kayak seperti itu. Nah, platform-platform tersebut mempunyai kewajiban untuk melaporkan aktivitasnya kepada Bank Sentral. Kenapa harus dilaporkan? Karena Bank Sentral itu memiliki tujuan untuk memantau serta mengawasi jalannya sistem pembayaran agar sistem pembayaran yang sudah dilakukan di Indonesia itu mampu berjalan dengan aman serta efisien tadi. Kemudian yang keempat, Bank Sentral ketika dikaitkan dengan sistem pembayaran, kebijakan sistem pembayaran, menetapkan penggunaan alat pembayaran agar pembayaran yang digunakan dalam masyarakat memenuhi persyaratan keamanan bagi pengguna. Seperti yang dikatakan tadi, jadi platform-platform yang ada saat ini, mengapa mereka bisa muncul dan mengapa mereka bisa melakukan atau membantu kita dalam proses transaksi keuangan, itu tidak lain adanya kebijakan dari Bank Sentral terkait dengan kebijakan sistem pembayaran. Selanjutnya kita akan berbicara terkait dengan tata kelola dalam pelaksanaan kebijakan yang ada di Bank Sentral. Jadi bagaimana Bank Sentral itu melakukan tata kelola kebijakan yang sudah mereka buat tadi. Gimana cara melakukannya? Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, Bank Sentral itu dikatakan sebagai lembaga yang independen. Nah, independennya terhadap apa sih? Setidaknya independen yang ada di Bank Sentral itu yang pertama adalah independen terhadap kelembagaan. Jadi yang dikatakan independen terhadap kelembagaan di sini, Bank Sentral itu sifatnya adalah mereka bebas, tidak dibawa pemerintah atau tidak jadi satu dengan pemerintah. Jadi setiap kebijakan, setiap aturan yang dibuat oleh Bank Sentral itu tanpa adanya campur tangan pemerintah. Apakah pemerintah tidak boleh ikut sama sekali? Pemerintah itu biasanya diperbolehkan memberikan saran atau pendapatnya terkait dengan kebijakan yang ada di Bank Sentral, tetapi mereka tidak memiliki hak suara. Nah, itu yang kita sebut dengan independensi kelembagaan. Kemudian di sini juga ada independensi sasaran.
BI memiliki independen yang tinggi dalam penetapan kebijakan moneter. Jadi Bank Sentral mau menetapkan berapa suku bunga yang nantinya diterapkan di Indonesia, berapa cadangan wajib minimum di masing-masing bank, sampai dengan Bank Sentral menetapkan suku bunga, kemudian besaran atau cara Bank Sentral melakukan operasi pasar terbuka itu adalah hak mutlak milik Bank Sentral. Pemerintah itu tidak memiliki kewenangan untuk ikut campur di dalamnya. Itu yang kita sebut dengan independensi sasaran. Jadi Bank Sentral itu memiliki hak mutlak untuk menentukan sasaran ke depannya ketika kita berbicara terkait dengan keuangan di Indonesia itu apa. Kemudian ada yang kita sebut independensi instrumen. Jadi independensi instrumen tadi, Bank Sentral sudah menetapkan sasaran. Kemudian sasaran itu harus dituju dengan beberapa instrumen yang ada. Penetapan instrumennya juga terserah Bank Sentral. Katakanlah untuk mengendalikan inflasi, Bank Sentral lebih fokus kepada bagaimana cara menurunkan atau menaikkan suku bunga. Ketika instrumen itu yang ingin dipakai, maka Bank Sentral punya hak penuh atas itu. Jadi tidak ada istilahnya pemerintah tidak setuju dengan instrumen yang digunakan oleh Bank Sentral. Itu yang kita sebut dengan independensi instrumen. Kemudian ada independensi personal. Jadi independensi personal ini bank, dalam hal ini adalah Bank Sentral, itu yang biasanya diwakili oleh Dewan Gubernur, ya, itu memiliki hak untuk menolak atas segala intervensi yang diberikan oleh pemerintah. Jadi seperti yang dikatakan di awal, yang dikatakan independensi personal ini, pemerintah hanya bisa memberikan saran atau pendapatnya. Sedangkan keputusan goalsnya, ya, keputusan utamanya itu tetap ada di Bank Sentral karena mereka independen, di mana mereka dalam ini Bank Sentral itu diwakili oleh yang namanya Dewan Gubernur. Jadi Dewan Gubernur Bank Indonesia itu bebas untuk menolak usulan yang sudah diberikan pemerintah katakanlah kepada Bank Sentral. Kemudian ada independensi keuangan. Jadi yang katakan independensi keuangan ini, Bank Sentral itu diberikan keleluasaan untuk menyusun anggarannya, ya. Walaupun diberikan kebebasan untuk menyusun anggaran, baik itu anggaran operasional maupun kegiatan kegiatan moneternya, tetapi pada akhirnya Bank Sentral juga harus tetap melakukan atau mempertanggungjawabkan, ya, keuangan atau anggaran yang sudah digunakan secara berkala kepada pemerintah. Itu yang kita sebut terkait dengan independensi yang dimiliki oleh Bank Sentral. Bank Sentral juga dalam pelaksanaannya itu dia dituntut untuk transparan. Transparan ini seperti apa? Maka kita akan bilang transparan menurut Gerard di tahun 2022 itu transparan yang pertama kita akan bilang ya aktivitas yang sudah dilakukan oleh Bank Sentral itu harus dilaporkan. Ketika kita bicara dilaporkan, ada laporan-laporan yang nantinya itu harus bisa diakses oleh masyarakat. Karena tujuannya masyarakat ya supaya tahu, katakanlah bagi para investor ataupun bagi para penabung nantinya ketika mereka mengetahui informasi terkait suku bunga, inflasi ataupun surat-surat berharga, tentu akan mempermudah mereka melakukan aktivitas transaksi perekonomiannya. Jadi Bank Sentral memiliki kewajiban secara berkala, ya, untuk melaporkan apa saja yang sudah diperbuat dan apa saja kebijakan yang nantinya akan dilakukan. Nah, tujuannya tadi supaya apa? Pasar keuangan bisa berjalan dengan lancar. Kemudian transparansi ini juga ditujukan untuk yang namanya pemerintah dan parlemen. Seperti yang sudah kita katakan di awal,
Bank sentral memang terpisah dengan pemerintah, tetapi setiap kegiatan yang nantinya dilakukan oleh bank sentral, baik itu kegiatan, baik itu penyusunan anggaran, mau tidak mau bank sentral harus melaporkan secara berkala. Karena pemerintah dan parlemen ini memiliki hak untuk berpendapat walaupun mereka tidak memiliki hak untuk bersuara. Karena harapannya ketika pemerintah atau parlemen itu berpendapat atau memberikan saran terhadap kebijakan atau aktivitas yang sudah dilakukan oleh bank sentral, harapannya saran ataupun usulan yang dilakukan itu tadi mampu meningkatkan kinerja bank sentral sehingga jauh lebih baik ke depannya. Kemudian transparansi selanjutnya itu dikhususkan atau diberikan kepada pemerhati bank sentral. Jadi walaupun bank sentral itu sifatnya independen, mau tidak mau bank sentral juga harus tetap dianalisa kinerjanya apakah semakin baik, apakah jauh lebih buruk, kemudian instrumen-instrumen yang digunakan itu apakah berjalan efektif semuanya. Maka perlu pihak eksternal untuk mengevaluasi itu yang kita sebut dengan pemerhati bank sentral. Kemudian di sini ada akuntabilitas. Jadi yang dikatakan akuntabilitas itu setiap kegiatan yang sudah dilakukan oleh bank sentral itu intinya wajib dipertanggungjawabkan. Sebagai lembaga yang independen itu mau tidak mau syarat akuntabilitas itu cukup melekat karena salah satu cara mengontrol independensi yang ada di bank sentral yaitu dengan bukti pelaporan. Sebagai lembaga yang independen, maka BI sebenarnya akan tetap diawasi. Jadi bukan yang dikatakan independen itu biarkan bebas begitu saja, tetapi pada akhirnya independen itu tetap harus dipertanggungjawabkan. Nah, siapa yang mengawasi bank sentral? Kita akan bilang ada dua. Yang pertama adalah pemerintah dan yang kedua adalah masyarakat. Tujuannya kenapa bank sentral itu walaupun independen tetap diawasi? Tujuannya adalah apa yang sudah dilakukan oleh BI nanti supaya bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai keinginan. Supaya cara pengawasannya itu mudah, maka oleh karena itu BI membuat dan menyampaikan laporan yang biasanya terkait anggaran dan operasional yang sudah dilakukan selama beberapa tahun terakhir atau dilakukan secara berkala. Kemana BI itu melaporkan anggarannya? Biasanya BI itu melaporkan anggarannya dan kebijakan anggarannya itu kepada DPR. Nah, kemudian setiap tahunnya ketika kita bicara akuntabilitas, BI itu juga memberikan laporan keuangannya kepada BPK untuk diperiksa nanti hasilnya seperti apa. Ini sangat penting karena tadi ketika kita bicara anggaran, BI itu terserah dia menyusunnya, jadi tanpa ada campur tangan pemerintah. Nah, supaya terkontrol cara menyusunnya, maka setiap laporan tahunannya itu akan diserahkan ke BPK untuk nantinya diaudit oleh BPK. Kemudian wujud transparansi kepada masyarakat itu biasanya dilakukan dengan memberikan laporan tahunan yang biasanya diakses di media massa atau di situsnya Bank Sentral, sehingga Bank Sentral bisa mengetahui bagaimana kondisi jumlah uang beredar di masyarakat, suku bunga, sampai dengan aktivitas kredit yang ada di Indonesia. Itu akan dilaporkan oleh Bank Sentral secara rutin dan masyarakat itu bisa mengaksesnya. Demikian materi terkait dengan evolusi apa saja yang terjadi di Bank Sentral dari awal berdiri sampai dengan saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.